Oke ya, udah siap ya. Yang lain tenang ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di dalam mata pelajaran seni budaya ya. Sebelum saya mulai ya, saya absen dulu. Start 22 ya. Oke, Joan yang mana? Alina, Putri. Oke. Sebelumnya pernah masuk Kalina? Karina? Khairul? Ihsan? Izin apa? Nggak boleh. Sekolah? Nggak boleh sekolah. Izin pergi lah gitu ya. Udah ke Pak Basir? Apa gimana? Ke sekretaris doang. Oke, lanjut aja ya. Aulia? Iya. Mutia? Iya. Ihsan? Khairul? Iya. Oh tadi ya. Sorry. Haikal? Raditya? Rafli Fajar? Rafli Dwi? Niki? Iya. Pak Prayoga? Iya. Rahma? Oke. Rafli Ilham? Pasvina? Reza? Andi? Kar? Sakban? Vanessa? Ada yang belum dipanggil? Ada. Semua ya. Sesi 2 ketua kelasnya siapa? Ada nggak? Yang biasa nyiapin kelas siapa? Sandi. Oke ya, baru pertama ya sama saya. Kalau tatap muka gini ya. Oke, kita mulai aja ya. Buka buku paket ya. Sebelum saya mulai, saya ingin informasikan ya terkait tugas yang belum ya. Karena rapot kalian di bawah KKM ya itu. Ada yang bawah KKM. Ini banyak banget yang belum sama sekali ya. Maksudnya dari awal sampai tugas keempat ya. Seni budaya sebelum PTS ada 4 tugas ya di GCR. Tugas ketiganya adalah praktek ya, lukisan cat air ya. Iya. Jadi kalau yang di bawah KKM atau merah di rapot itu karena belum mengerjakan prakteknya. Seni budaya baru 1 prakteknya ya, dalam seni rupa 2 dimensi aja. Itu kenapa rapotnya masih merah. Ini saya akan share ya, sedikit yang belum mengerjakan. Kalina nggak masuk ya? Mana? Nggak ada Karinanya? Karina juga nggak ada kan? Haikal mana? Haikal, tugas berapa? Dari 1 sampai 4 belum ya? Tahu ya? Setelah ini kamu kerjakan. Raditya? Niki ya? Dari tugas 3 praktek ya? Praktek belum ya Niki ya? Sama tugas 4-nya ya. Makanya prakteknya di bawah KKM karena prakteknya cuma 1 ya. Jadi langsung di bawah KKM kalau nggak kerjain. Ada 2 tugas belum Niki. Prayoga sama tugas praktek 3 sama 4. Kasvina tugas 3 doang. Iya prakteknya doang. Sandi ini ya dari tugas 1 sampai 4.
Bukan itunya, tugasnya. Subscribe doang, ngerjain mah kagak sama aja ya. Lalu Sekar, prakteknya belum sama Sakban belum ya. Oke, jadi gini ya. Minggu depan 2 minggu lagi ketika ketemu sama saya, ketika masih nol kayak gini ya, baru nanti ada tindakan dari saya yaitu ke BK ya untuk bimbingan, konseling. Mungkin kalian ada gangguan ya dalam mengerjakan tugas. Apalagi yang belum sama sekali nih ya, seperti Karina, Haikal tadi sama Sandi ya. Sandi ada kendala apa gimana? Ada kendala nggak? Kendala jiwa apa? Iya. Cuma nonton video doang ya, ada 5 soal dikerjain itu doang. Jadi nggak jadi halangan ya, kalau nggak tahu tanya temannya yang udah. Jadi nggak ada halangan yang belum ya, karena kalau masih kosong, ini burung. Jadi kalau masih kosong itu bakal terus numpuk di semester 1 ini ya. Itu aja saya peringatkan sekali lagi, 2 minggu lagi kan ketemu kalian lagi nih. Jadi sudah beres saya cek update. Karena akan ada tugas baru setelah ini juga. Paham ya yang belum ya? Jangan mentang-mentang santai malah nggak dikerjain ya, jangan seperti itu. Semua pelajaran itu sama ya. Oke, buku paket ya. Kali ini kita akan belajar bab 3 di dalam buku paket kalian tentang konsep dan pertunjukan musik barat. Kalau di buku paket bab berapa tuh? Beda kayaknya sama saya. Bab 9. Konsep dan pertunjukan musik barat bab 9 halaman berapa? 80 ya? 67. Oke, silakan dibuka. Konsep dan pertunjukan musik barat. 67 kalau di paket. 38. Ya udah 38. Oke ya, udah dibuka ya, halaman 38 di buku paket. Kalau saya di sini bab 3. Di situ bab berapa? Sama. Bab 8. Oke ya, perhatikan dulu ya. Sebelum saya mulai, saya akan membacakan dulu kompetensi dasarnya ya. Yang pertama 3.1 dalam pengetahuannya memahami konsep musik barat ya. Ini tujuan kita nantinya. Yang kedua dalam pengetahuan menganalisis musik barat. Ada 2 poin pengetahuannya ya. Yang selanjutnya dalam prakteknya 4.1 memainkan alat musik barat. Nanti prakteknya akan seperti itu ya. Lalu yang kedua mempresentasikan hasil analisis musik barat. Oke ya. Lanjut dalam pembahasan materinya ya terkait musik barat ya. Sebelum saya lanjut lebih dalam musik barat ya. Ada pertanyaan dari saya. Menurut kalian musik yang kalian dengar saat ini di Indonesia khususnya ya, musik-musik grup Indonesia, apakah termasuk musik barat atau bukan? Bukan. Yang bukan siapa? Yang iya siapa? Ada nggak? Sekali lagi ya pertanyaannya. Menurut kalian musik yang ada di Indonesia ini, yang kalian dengar grup-grup Indonesia saat ini musiknya ya, termasuk musik barat dalam golongan musik barat atau bukan? Bukan. Ada yang iya? Ada yang iya? Ada yang iya, ada yang bukan? Bukan banyak ya kayaknya ya. Oke. Berarti bukan banyak kan? Benar begitu? Kenapa? Nah, sekarang pertanyaannya kenapa bukan musik barat? Ada yang bisa jawab? Kenapa musik di Indonesia itu menurut kalian ya bukan ya? Nah, kalau bukan itu kenapa? Emang kenapa musik Indonesia? Gitu. Prayoga gimana? Kenapa bukan musik barat, Prayoga? Nggak kayak apa? Iya, emang kalau di barat kayak gimana? Ya kayak di yang di barat emang kayak gimana? Nggak tahu. Nggak tahu, Prayoga. Oke
Oke, lanjut ya. Mungkin ada pendapat lain sebelum saya panggil satu-satu. Kenapa? Karena kalian jawab bukan musik barat ya. Nah, itu kenapa alasannya yang jawabnya bukan dulu? Sandi gimana Sandi? Bukan kan? Kenapa bukan musik barat kalau menurut kamu? Emang musik Indonesia kenapa? Karena bahasa Indonesia makanya. Oke, itu salah satunya ya menurut kalian. Lalu selanjutnya yang jawab musik barat. Oh, ini musik barat nih. Siapa? Kamu kenapa? Kenapa termasuk musik barat? Oke, nggak apa-apa. Kan terpengaruh ya terpengaruh musik barat. Oke ya, jadi jawabannya adalah sebelum itu ya, sebelum jawabannya kalian harus tahu dulu musik barat itu apa sih? Gitu ya. Musik barat itu sekali lagi bukan genre ya, bukan genre. Kalian harus memahami konsepnya dulu, konsep musik barat. Dalam sejarahnya, musik barat berkembang di bangsa Eropa. Perlu kalian ketahui juga, musik pada saat itu hanya untuk para bangsawan saja. Jadi kamu dengar musik itu nggak pantas ya kalau kamu bukan bangsawan pada saat itu, zaman abad ke-19 ya, sampai abad ke-19. Jadi bangsa Eropa itu awal mulanya perkembangan musik barat. Bangsa Eropa itu alat musik tradisional adalah orkestra ya. Seperti ya orkestra lah, biola, ada cello, ada kontrabas, segala macam itu termasuk dalam musik barat pada zaman perkembangan saat itu. Awal mulanya itu sekali lagi di bangsa Eropa. Nah, dalam pengertiannya ya, musik barat itu adalah rangkaian suara. Nah, ini perlu perhatiin ya. Musik barat adalah rangkaian suara, vokal dan instrumental. Itu konsepnya, vokal dan instrumental. Jadi biar kalian paham, sekali lagi konsep musik barat itu adalah vokal dan instrumental. Kalau dia kan jawabnya vokal doang ya, berarti bahasa ngaruh nggak? Nggak berpengaruh, mau bahasa India kayak mau bahasa Jawa kayak. Dia pengertiannya konsepnya adalah vokal, yang penting ada vokalnya satu. Itu musik barat. Yang kedua ada instrumentalnya atau instrumen pengiringnya. Mau pakai alat apapun, yang penting bisa mengiringi vokal, itu disebut musik barat. Nah, jawabannya berarti udah jelas ya. Kira-kira grup atau musik yang ada di Indonesia ini kira-kira termasuk musik barat atau bukan? Termasuk ya jawabannya ya. Kenapa? Ya karena tadi konsepnya adalah vokal dan instrumental seperti itu. Jadi sekali lagi nggak berpengaruh mau pakai alat musik apapun, yang penting ada vokal dan instrumen itu sudah termasuk musik barat. Karena musik yang ada di dunia ini sekali lagi adalah semua perkembangannya dari bangsa Eropa. Seperti itu. Musik sejak abad 19 ya, zaman The Beatles terakhir sudah tidak ada yang baru dalam musik. Zaman The Beatles itu sudah terakhir ya, abad ke-19. Jadi The Beatles adalah band terakhir ya untuk perkembangan musik barat. Dalam artian setelah dia tidak ada lagi musik yang baru. Maksudnya semuanya sudah ada, yang udah ada biasanya digabungkan dengan apa. Jadi seperti itu. Sampai sini dalam konsep musik barat, ngerti nggak kira-kira? Ngerti ya, sekali lagi konsepnya harus dipahamin vokal dan instrumental, ada poin itunya. Gitu ya. Oke, selanjutnya ya. Sampai jam setengah 12. Ada 3 jenis musik ya untuk dasar ya. Sekali lagi kita bahas dasar dulu, bahas sejarah sedikit terkait musik barat. Karena kelas 10 musik tradisional, musik kelas 11 musik barat, kelas 12 adalah musik kontemporer. Sudah berkembang lagi ya. Ada 3 jenis musik. Yang pertama musik modal, musik tonal dan musik atonal. Pernah dengar nggak? Ada yang pernah ya? Yang pertama musik modal dulu. Sebelum saya jelaskan ya, minimal pengetahuan kalian sedikit tahu ya. Modal, musik modal ya. Berbicara modal ya. Kata modal itu apa kira-kira? Modal itu apa?
Modal itu apa? Kita mau usaha nih butuh modal. Nah, itu modal itu apa? Biaya. Emang modal harus pakai duit? Iya, bisa barang, bisa betul. Nah, kalau dari pengertian kira-kira apa kalau kalian susun? Modal. Karena ini pengetahuan umum aja, modal kan sama. Modal ada yang tahu? Atau ya. Modal adalah tahapan awal ya. Tahapan awal untuk memulai sesuatu. Kenapa tahapan? Karena jenisnya bisa berbeda-beda ya. Bisa barang, sekali tadi udah bilang ya, barang atau uang ataupun kekuatan kita, skill kita itu menjadi modal. Nah, dalam musik modal tidak ada kaitan dengan itu ya, dengan duit atau apapun itu ya. Musik modal adalah awal mulanya musik ya. Pada zaman itu di Eropa, perkembangannya itu musik yang berasal dari monofon. Monofon, mono itu apa artinya mono? Satu ya. Kalau stereo dua. Jadi yang mono ya. Maksudnya adalah hanya memiliki satu melodi line saja. Hanya memiliki satu melodi line saja. Melodi itu apa kira-kira? Ini kan pengetahuan umum aja ya. Melodi apa melodi? Irama, bukan. Bukan tepat. Ada lagi yang lain? Melodi? Alur. Melodi itu apa? Kalau dengar kata melodi, kalian dengar apa? Iya lagu. Itu kan udah bukan. Ada hal yang kecilnya lagi. Ada yang tahu? Nada ya. Itu. Melodi itu adalah rangkaian sebuah nada. Kalau rangkaian berarti sudah menjadi sebuah kalimat. Kayak do, nah misalkan itu cuma satu doang, bukan melodi. Tapi do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu sudah menjadi sebuah rangkaian melodi. Nah ini kan musik monofon adalah hanya memiliki satu melodi line saja. Maksudnya adalah hanya memiliki melodinya saja. Pada saat itu kan musik cuma melodinya saja. Dalam musik tradisional pun, di barat pun, di Eropa pun hanya melodinya saja, seperti itu ya. Nanti kan saya perdengarkan ya. Selanjutnya adalah karakteristik musik modal menggunakan tangga nada pentatonik. Pernah dengar kata pentatonik? Pernah ya. Penta itu artinya apa? 5. Jadi memiliki 5 nada. Nah, lalu sebenarnya nada itu ada berapa sih? Nada itu ada berapa? Ada yang tahu? Hah? 7 ya, yang disebut do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu ya. Nah, lalu ini penta itu, pentatonik itu 5 ya. Nadanya apa aja? Kita yang do, re, mi ya. 7 ya, bukan 8. Kalau balik ke do sama aja ya. Jadi enggak usah. Tapi 7 aja. Pentatonik itu menggunakan ini nadanya. 1 do, mi, fa, sol, si. Oke, tangga nada pentatonik adalah do, mi, fa, sol, si. Dalam musik modal, karakteristiknya menggunakan tangga nada pentatonik ini. Oke, sampai sini paham ya? Sekali lagi, musik modal adalah musik monofon yang hanya memiliki melodi satu line saja. Yang kedua, karakteristiknya, suaranya, nuansanya adalah tangga nada pentatonik. Jadi, tangga nada tertua adalah pentatonik ya. Awal mulanya, baru perkembangannya baru musik yang ada 7 nada ini. Pentatonik ini juga dipakai dalam musik tradisional Indonesia ya, termasuk gamelan, sasando, ya musik-musik angklung. Tapi saat ini sudah dibuat 7 nada ya, tapi awal mulanya adalah 5 nada ini, pentatonik. Nadanya apa aja ini? Do, mi, fa, sol, si. Nanti kalau di pianika tuh do, mi, fa, sol, 1, 3, 4, 5, 7. Ini untuk pentatonik. Sampai sini paham ya untuk musik modal dari segi karakteristiknya.
Lalu musik monofon itu pada abad ke-7 itu disebut dengan lagu Gregorian. Yang non muslim mungkin pernah dengar kata Gregorian? Pernah nggak? Gregorian adalah musik gereja pada saat itu. Iya, musik itu berkembang di gereja ya. Yang disebut lagu Gregorian. Ini saya akan perdengarkan karyanya Claude Debussy ya. Yang berjudul Epigraphes Antique. Ini contoh musik modal ya, yang menggunakan tangga nada pentatonik karakteristiknya, lalu yang monofon. Oke, sebentar. Oke, dengerin ini sekali karya Claude Debussy. Claude ya, bukan Osman ya. Claude Debussy yang berjudul Epigraphes Antique. Tenang lu ya, dengerin pakai speakerin doang soalnya. Ya, ini adalah karakteristik dari pentatonik. Kalau kalian dengar ini, kebayang nggak ini karakter musiknya negara mana? Bukan, bener Cina, ya, seperti itu. Oke ya. Jadi karakteristiknya seperti musik tradisional Cina, Jepang juga masih masuk ya. Jadi pentatonik ini karakternya ke situ ya, musik-musik Chinese ataupun Jepang masih masuk. Nah, Cina juga termasuk negara tertua juga ya. Makanya dia mungkin bangsa Eropa yang datang pada saat itu, mungkin dia hubungan dagang, menyebarkan musik-musiknya, makanya Cina terpengaruh memakai pentatonik ini juga. Seperti itu ya. Itu melodi yang dia mainkan piano itu melodi lainnya satu melodi saja. Maksudnya gini ya, satu melodi aja ya. Jadi dia yang melodi cuma satu orang aja ya, satu instrumen aja. Nggak ada instrumen melodi lainnya, contoh instrumen biola nggak ada, instrumen flute nggak ada, tapi dia cuma piano aja gitu ya. Minimal tahu gambarannya ya. Jadi karakteristik dari pentatonik itu seperti itu, musik Cina ya. Cara untuk saat ini ya. Cuma itu adalah bangsa Eropa sebenarnya awal mulanya. Sampai sini paham kira-kira? Ngerti nggak kira-kira? Ngerti ya? Lanjut, yang kedua adalah musik tonal. Kalau bicara sejarah memang panjang ya, cuma ini secara singkat aja ya, musik tonal. Yang kedua adalah musik tonal. Pernah dengar tonal nggak? Tonal. Musik tonal. Pernah dengar nggak? Kalau belum pernah saya kasih tahu nih. Belum ya. Belum ada sama sekali yang dengar musik tonal. Musik tonal adalah musik yang tangga nadanya mempunyai pusat tangga nada ya. Maksudnya adalah dia sudah mempunyai pusat tangga nada, maksudnya menggunakan tangga nada diatonis ya.
Lalu dalam perkembangannya musik tonal ini adalah menggunakan tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis pernah dengar? Nggak pernah ya? Yang udah pernah, maksudnya diatonis itu apa kira-kira? Tangga nada diatonis itu apa? Tangga nada diatonis. Kalian tahu ya? Tangga nada yang memiliki 7 nada. Yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu adalah tangga nada diatonis. Ini penamaan dari barat ya, jadi kita tinggal ikutin aja. Jangan tanya kenapa namanya diatonis. Ini sekali lagi sudah ditetapkan namanya dari sana, dari baratnya. Teori musik barat atau teori musik yang kalian ketahui, yang kalian pelajari kalau yang ikut les, ikut apa, itu menggunakan teori barat ya. Jadi teori dari Eropa awalnya. Jadi dipakai secara universal. Jadi bahasa musik kalau kamu tahu nama notnya, kamu main musik di luar negeri itu sama gitu ya. Jadi sudah universal. Seperti bahasa Inggris ya, seperti itu. Bisa dipakai di mana-mana. Sama di musik juga dari segi teorinya sama. Nah, untuk musik tonal ini menggunakan tangga nada diatonis yang itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu. Lalu selanjutnya memiliki satu pusat tangga nada. Contoh di lagu tersebut menggunakan tangga nada C mayor. Ya udah lagu tersebut C mayor aja seperti itu. Jadi nggak ada perubahan. Itu seperti lagu-lagu ya mungkin di Indonesia juga banyak ya yang nyanyi biasa aja, cuma tangga nada A semua gitu, nggak ada perubahan, nggak ada modulasi gitu ya, nggak ada perubahan tangga nada ya, seperti itu. Sampai sini ngerti nggak kira-kira? Sekali lagi saya rangkum sedikit, musik tonal adalah musik yang karakteristiknya menggunakan tangga nada diatonis atau do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu ya. Lalu mempunyai dalam lagunya hanya menggunakan satu tangga nada saja. Nah, ini bisa didengar dalam musik-musik klasik ya, musik-musik romantik pada saat itu ya. Oke. Terakhir selanjutnya masih ada waktu. Terakhir adalah atonal. Nah, ini musik atonal yang terakhir dalam perkembangan musik dunia ya. Ini sangat menarik sejarahnya musik atonal, mungkin harus kalian ketahui juga. Atonal ya. Dari pengertiannya ada yang tahu nggak sebelumnya? Sebelum saya lanjut. Dari pengertiannya adalah musik yang tidak memiliki tangga nada. Musik atonal sekali lagi musik yang tidak memiliki tangga nada. Pada zaman tersebut, ini musik ini sangat dicekal ya oleh pemerintah. Nah, perlu kalian tahu juga pada saat itu juga musik sekali lagi untuk para bangsawan dilindungi oleh pemerintah ya. Jadi ketika ada yang si komponis membuat lagu atonal yang tidak mempunyai tangga nada, nah itu sangat dicekam karena tidak sesuai dengan standaritas dari kerajaan. Seperti itu. Maksudnya tidak memiliki tangga nada adalah itu dia sering berganti-ganti tangga nada. Contohnya di intro dia pakai tangga nada C. Di song ganti dia ganti tangga nada A. Di ref ganti tangga nada jadi B. Seperti itu, maksudnya adalah tidak mempunyai tangga nada yang tetap. Berbeda dengan tonal. Tonal C mayor aja. Itu lagu pop sekarang kan rata-rata kayak gitu. Satu. Cuma kan udah berkembang, ada perubahan, paling dia naik satu nada di ujungnya. Baru satu, tapi kalau atonal ini adalah berbeda-beda tangga nada. Jadi nggak tetap tangga nadanya. Seperti itu ya. Di dalam sejarah musik barat juga atonal ini waktu saat itu terkenal ada akordnya. Namanya akord Tristan, pernah dengar? Istilah akord Tristan. Nah, itu namanya anaknya Adi MS ya, Tristan. Itu adalah akord yang terkenal di zaman atonal. Wagner, pernah dengar komponis Wagner? Nggak ada ya.
Ya saya gambarkan saja ya, akordnya itu biasanya sebuah lagu di ujung di ending dia selesai gitu, ngerti nggak? Selesai. Jreng. Biasanya selesai itu maksudnya balik ke do lagi biasanya. Tapi dalam atonal ini dia ending lagu tersebut terasa kayak gantung, kayak mau lanjut, cuma nggak lanjut, kayak mau selesai cuma nggak selesai. Jadi kayak gantung gitu ya. Nah makanya itu disebut akord Tristan ya. Kalian bisa lihat sendiri di YouTube ya atau di mana. Saya dengar sedikit nih. Akord Tristan tersebut. Nah, ya masih ada waktu 5 menit lagi. Now, event. Wagner does with this chord. The chord itself is almost a less important about that chord, which I mean I can talk to you. Big skip, which creates it's so long and finally resolves to something that is Result hasilnya ambiguous. It's not an arrival. It's pada saat itu ya mungkin kita zaman sekarang dengarnya biasa ya. Tapi kalau saat itu tuh aneh ya, orang kok ini gantung gitu ya. Cuma sana telinganya udah pada biasa, mungkin pada biasa. Dengar lagi ya, perhatiin dulu nih. something that makes you feel a little bit off balance. It then resolves to something Tuh, itu chordnya. equally Ending bukan? Nggak kerasa endingnya kan? Tapi kayak mau apa ya mau nyambung yang nggak lanjut ya. Tapi itu ending. hanging in the air. Now, what I mean by that is the melody in itself. An extra bit of melody comes in on the oboe, and that resolves. Okay. That resolves. But the chord Result itu hasilnya, maksudnya hasil dari itunya chordnya. Tuh. underneath Itu akordnya ya minimal denger ya. Jadi sekali lagi akordnya pada zaman atonal sekali lagi musiknya itu tidak jelas ya karena tidak memiliki tangga nada pasti. Nah, pada zaman itu dia sangat dicekam termasuk cekal ya si Wagner ini ya. Karena membuat musik yang ngasal lah seperti kalau dibilang ngasal. Cuma nggak ngasal tapi dia ada buat partiturnya gitu ya. Kayaknya sangat menarik untuk sejarah musik barat ya teman-teman, musik atonal. Saya tertarik di musik atonal karena dia sudah beda-beda ya. Mungkin pada saat ini mungkin sering dengar musik progresif gitu ya. Atau berubah-ubah tangga nada, itu mungkin secara nggak langsung sudah mengambil dari musik atonal. Ini berbicara dalam sejarah itu awal mulanya dari musik atonal seperti itu, dari Wagner ya. Tristan. Namanya akord Tristan. Seperti itu. Ini sejarah musik atonal. Sekali lagi musik yang tidak memiliki tangga nada. Jadi sangat kacau. Tapi saat ini di modern ini dalam tidak sudah biasa sih sebenarnya ya. Perubahan tangga nada. Ya kita dengar musik progresif ya, rocknya seperti Dream Theater kayak gitu-gitu ya. Itu sudah berbeda-beda ya tangga nadanya. Mungkin di Indonesia juga sudah banyak juga ya. Contohnya kan lagu-lagu Indonesia pas di ujung dia ada naik ya. Di ref terakhir biasanya kayak contoh lagu Raisa misalkan, pas di ref dia naik pas di terakhir. Apa naik modulasi atau overtone kalian ya. Modulasi naik, nah itu sudah adaptasi dari atonal. Langsung berubah tangga nadanya, naik satu misalkan. Lagu-lagunya Beyonce yang Love on Top itu kan dia naik setengah-setengah tuh. Jadi saya dengerin itu. Itu dia naik. Masih ada 1 menit ya. My job is to make college easier because Ya, iklan bentar. Ini terakhir. Ini bagian rap terakhir nih dia naik nih. Naik tuh ya.
Naik 1. Naik setengah-setengah tadi. Ada 4 kali atau 5 kali naik nih. Dulu naik. Nih, naik lagi. Nah, naik lagi. Naik 5 kali apa? Beyonce. Dapetin. Naik lagi nih, naik lagi. Naik lagi. Itu sebagai contoh ya, karakteristik musik atonal yang tidak memiliki tengah nada. Jadi, tapi ini masih sesuai jalur ya. Itulah 3 jenis musik ya, awal mula perkembangan musik barat. Cuma memang tidak terlalu detail. Saya jelaskan ya. Sampai sini kira-kira dapat dipahami ya, minimal tahu informasi terkait sejarah-sejarah musik barat. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanya? Tentang musik? Tahu yang mau kuliah musik nanti. Nanti mungkin pertemuan selanjutnya kita ngobrol lagi ya. Oke, terima kasih banyak ya. Hari ini cukup sekian. Silakan rapi-rapi.